Mataram ini. Oh, Mataram ngoten niku. Nanggolo. 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 Tapi jadi anak panah. Anak panah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Masih di channel kami Gusmad Official ya. Kali ini Gusmad Official akan mengulas sekilas mengenai jemparing Jawi ala Mataram, yaitu busur dan anak panah merupakan alat yang sudah cukup tua dalam sejarah manusia, ada hampir ribuan tahun yang lalu. Tonton lur video ini selengkapnya, jangan di skip-skip. Jika bermanfaat jangan lupa dibantu share sebanyak-banyaknya, tinggalkan like, komen yang bagus-bagus, kemudian jangan lupa dibantu subscribe gratis lur, agar Gusmad Official semakin lebih giat membuat berbagai macam video terbaru dan terunik yang sekiranya bisa diambil pelajarannya. Mendengar anak panah atau busur panah yang satu ini penasaran bukan? Ini bukan sekedar anak panah ataupun busur panah biasa, tetapi ini adalah salah satu benda pusaka bertuah begitu. Pada mulanya alat ini hanya digunakan untuk berburu, fungsinya yang lebih cepat dan akurat membuat panah bisa menggantikan fungsi Atlantis atau tombak dengan melontar sebagai alat untuk berburu yang lebih dulu dominan. Perkembangannya kemudian panah dan busur berfungsi juga sebagai alat perang. Begitu pula dengan jemparing Jawi Mataram. Ini adalah kegiatan yang diambil dari memanah kerajaan Mataram Islam dulu. Mungkin zaman itu kegiatan memanah ini juga berlatih para prajurit dalam kegiatan seni berperang, ataupun kegiatan seni berperang, ataupun untuk pembuktian para prajurit akan siapa yang paling titis. Semangat yang terakhir inilah yang diadaptasi untuk uri-uri kebudayaan Jawa. Bedanya siapa saja bisa mengikutinya. Alatnya tetap sama, ada gendewa atau busur dan jemparing atau anak panah. Gendewanya pun tetap dipertahankan secara bentuk dan fisik, terbuat dari bambu dan kayu. Yang membedakan dengan olahraga memanah adalah jemparingan Jawa ini dilakukan sambil duduk bersila, bukan berdiri, serta menggunakan busana Jawa. Targetnya pun berbeda dengan olahraga memanah yang menggunakan lingkaran. Jemparing Jawa menggunakan bandul, terbuat dari irisan serabut bambu yang diikat menjadi satu dan memiliki panjang sekitar kurang lebih 40 cm. Mempunyai semangat melestarikan budaya dan bukan hanya titis-titisan saja. Jemparing Jawi juga mempunyai banyak filosofi, mulai dari manah yang berarti hati, falsafat, mementangkan gendewa, mementangkan kalbu, hingga makna rasukan takwa atau busana Jawa, serta simbol kerajaan Mataram yang bersifat ilahiyah. Jadi tidak hanya olahraga, namun olah rasa juga turut berperan serta sikap sila sempurna sambil
patrap olah nafas mungkin sebagai awal bagaimana mempersiapkan diri sebaik-baiknya. Saya melihatnya dari salah satu peserta dari Bali ini terlihat di lensa. Saya begitu tenang dan undek di antara belangkon, begitu kontras terlihat. Anak panah adalah aspek utama. Dia akan meleset menuju sasaran dan titis akan terciptanya bila tepat. Mempersiapkan anak panah. Jemparingan gaya memanah khas Mataram ini ternyata punya makna filosofi yang mendalam. Jemparingan atau tradisi memanah merupakan olahraga panahan khas kerajaan Mataram. Berbeda dari panahan pada umumnya yang dilakukan sambil berdiri. Jemparingan dilakukan dengan duduk bersila. Hingga kini jemparingan masih lestari, baik di Jogja maupun di Surakarta. Asal-usul jemparingan di Kesultanan Jogja atau juga dikenal sebagai jemparingan gaya Mataram Ngayogyakarta dapat ditelusuri sejak awal keberadaan Kesultanan Jogja. Sri Sultan Hamengkubuwono I 1755-1792, Raja pertama Jogja, mendorong segenap pengikut dan rakyatnya untuk belajar memanah sebagai sarana membentuk watak kesatria. Watak kesatria yang dimaksudkan di sini adalah 4 nilai yang harus disandang oleh warga Jogja. Keempat nilai yang diperintahkan Sri Sultan Hamengkubuwono I untuk dijadikan pegangan oleh rakyatnya tersebut adalah sawiji, greget, sengguh, dan ora mingkuh. Sawiji berarti berkonsentrasi, greget berarti semangat, sengguh berarti rasa percaya diri, dan ora mingkuh berarti bertanggung jawab. Adapun filosofi jemparingan bertujuan untuk membentukan watak sawiji itulah. Maka jemparingan tampak sangat berbeda dengan panahan lain yang berfokus pada kemampuan pemanah untuk membidik target dengan tepat. Pemanah jemparingan gaya Mataram tidak hanya memanah dalam kondisi bersila, namun juga tidak membidik dengan mata. Busur diposisikan mendatar di hadapan perut sehingga bidikan panah didasarkan pada perasaan pemanah. Gaya pemanah semacam ini sejalan dengan filosofi jemparingan gaya Mataram itu sendiri. Mementangkan gendawa, memantikan cipta, filosofi ini memiliki arti bahwa membentangannya busur seiring dengan konsentrasi yang ditujukan pada sasaran yang dibidik. Dalam kehidupan sehari-hari, mementangin gendewa pamandegning cipta memiliki pesan agar manusia yang memiliki cita-cita hendaknya berkonsentrasi penuh pada tujuan tersebut agar cita-citanya dapat terwujud. Adapun peralatan jemparingan terdiri dari deder atau anak panah. Bendor adalah mata panah. Wulu atau bulu pada pangkal panah dan nyenyep yang merupakan bagian pangkal dari jemparingan. Seiring dengan perkembangan zaman, jemparingan gaya Mataram Ngayogyakarta pun berkembang.
hingga kini terdapat berbagai cara memanah ataupun bentuk sasaran yang dibidik. Namun semuanya tetap berpijak pada filosofi awal jemparingan sebagai sarana latihan konsentrasi dan tidak meninggalkan cara memanah sambil duduk bersila. Adapun kegiatan ini juga dilaksanakan dalam rangka menyemarakkan HUT Kota Jogja seperti yang dilaksanakan beberapa waktu lalu. Tidak hanya dilombakan, lokal karya jemparingan juga digelar agar para atlet bisa memahami sejarah, makna dan filosofi yang terkandung dalam olahraga tradisional tersebut. Kegiatan ini biasanya diikuti oleh warga masyarakat Jogja dan menghadirkan sejumlah tamu, yakni pengurus kebudayaan bagian tradisional. Maka demikian filosofi mengenai jemparingan atau anak panah ataupun busur panah ala Mataram kuno. Mudah-mudahan bisa diambil pelajarannya dan bermanfaat. Kami Gusman Official sebelum pamit undur diri, mohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada salah kata ataupun jika ada kata yang kurang berkenan di hati, wabil khusus pendukung channel Gusman Official ini. Dan terima kasih sudah tonton video kami ini selengkapnya. Untuk mendapatkan berbagai macam video terbaru dari kami Gusman Official, jangan lupa dibantu share sebanyak-banyaknya, tinggalkan like, komen yang bagus-bagus, kemudian jangan lupa dibantu subscribe gratis lur, agar Gusman Official semakin lebih giat membuat berbagai macam video terbaru dan terunik yang sekiranya bisa diambil pelajarannya. Salam santun, salam sejahtera, salam persaudaraan, salam sakduluran saklawase, salam untuk saudaraku se-Indonesia, wabil khusus pencinta berbagai macam benda bertua Nusantara. Kami Gusman Official pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi.